absen. Dari kan sedikit kemauan. Tunggu pas dulu kan. Ini orang ini cukup masuk dulu di aku ini mau main apa? Tapi memang itu boleh. Tapi itu kapasitas kita sih. Oh ya. Tuh kirim link absen. Tapi sama-sama kan udah pemilu di PPN. Di PPN. Oh. Nah, So, tes 1, 2, 3. masuk enggak? Masuk. Milu sih perserta. Milu sih. Ini berdiri. Enggak sudah Pak tes. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3 tes. Nah. Terima tuh ada yang masuk.
Intan dulu jalan-jalan dulu. Balik, nanti dulu begini balik videonya. Oh, udah mati ya? Nah, itu gua udah mati tuh. Itu gini. Ini tar dulu mati gua. Naruh jajan dulu. Dan kan tar lagi. Ayo. Minumannya Baik, selamat pagi. Acara Zoom meeting kita mulai saja karena terlihat sudah dari sebagian besar undangan sudah bisa masuk. Kita mulai saja. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dan selamat bergabung dalam Zoom meeting kali ini, yaitu Zoom meeting perencanaan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 khususnya di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Sekali lagi selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini dan sudah hadir sesuai dengan daftar absen yang kami terima. Yang kami hormati Bapak Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, dalam ini dibagi oleh bidang PPM Bapeda, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Menata Ruang Kabupaten Badung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pengatur Distribusi UP2D Bali, kemudian para camat Kabupaten Badung, dalam ini sudah gabung Camat Kute, Aben Semal, Kute Selatan, Kute Utara, dan Mengui. Mudah-mudahan undangan lain yang belum sempat atau belum bisa bergabung secepatnya bisa bergabung join dengan kita di sini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Badung, yaitu Bapak Nyoman Suwardan SPD. Saya kira tidak asing lagi di antara kita, jadi Bapak Sekdes akan menyampaikan mengenai garis besar atau isu-isu strategis yang nantinya bisa disampaikan dalam forum ini untuk kita diskusikan atau kita bahas lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Kepala atau Bapak Sekretaris Daerah untuk menyampaikan pemaparan dalam forum perangkat daerah ini. Itu kami persilakan.
Baik, terima kasih moderator Pak Kabid BPM yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan paparan dalam forum perangkat daerah pada kesempatan kali ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Pertama, saya permaklumkan pada kesempatan pagi ini dalam waktu yang bersamaan beliau Bapak Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, Pak Wayan Wirya, itu menghadiri acara terkait dengan observasi KPK yang dimana semua kepala perangkat daerah hadir di Puspom di Kriago sana. Sehingga pada kesempatan ini beliau menugaskan saya untuk memimpin dan menyampaikan paparan terkait dengan rancangan awal di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung khususnya. Yang terhormat Kepala Bapeda atau dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Kabid, kemudian juga Kepala BPKAD itu yang mewakili, termasuk juga Kepala Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, kemudian para camat se-Kabupaten Badung atau yang mewakili, dan dari PLN area pelayanan Kabupaten Badung yang saya hormati pula stakeholder lainnya yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu yang telah berkesempatan untuk gabung dalam Zoom meeting forum perangkat daerah khususnya dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung pada kesempatan pagi ini. Pertama, puji syukur kehadapan Ide Sang Widiwasa senantiasa kami panjatkan, semoga kita selalu dalam perlindungan beliau dan diberikan anugerahnya sehingga khususnya dalam menunaikan tugas-tugas kita, terlebih lagi pada kesempatan ini forum bisa menghasilkan apa yang menjadi harapan kita semua. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami menyita waktunya untuk menyampaikan paparan terkait dengan rancangan awal, menyangkut rancangan awal dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Silakan di slide ininya. Adapun daerah kali ini, lanjut. Ya. Lanjut. Nah, ini hal-hal yang kami sampaikan dalam permasalahan dalam forum ini. Pertama, permasalahan dan isu strategis, kemudian rancangan rencana kerja dan kerangka pendanaan tahun 2025, kemudian nantinya juga kita akan lakukan diskusi untuk mendapatkan masukan-masukan terhadap apa yang kami lakukan di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung khususnya. Nah, adapun permasalahan dan isu strategisnya itu secara umum kami masih dalam pelaksanaan tugas emergensi penanganan kebakaran dan nomenklatur terkait dengan penyelamatan kaitannya dengan pertolongan yang mengancam nyawa seperti animal rescue dan lain sebagainya, tangkap ular, tangkap tawon dan sebagainya, juga melakukan penyelamatan yang mengancam nyawa manusia khususnya. Adapun permasalahan di dalamnya dalam pelaksanaan tugas itu tentunya bagaimana kita bisa
selalu senantiasa apa yang kita punya di sini dengan istilah respon time. Jadi kecepatan ketanggapan kita dalam memberikan pelayanan baik emergensi tentang kebakaran maupun rescue itu tadi, sehingga hal-hal yang harus menjadi kewajiban kita dengan daya dukung baik infrastruktur dan sarana prasarana lainnya. Nah, untuk itu izinkan kami menyampaikan lanjut. Kok macet? Mohon maaf, ini ada teknis. lanjut. Slide. Jadi permasalahan itu antara lain belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal. Ini mengingat kemarin, mohon maaf ini belum bisa ditampilkan, ini ada kekurang siapan kami dalam penyiapan di IT-nya tadi, ada kredit slip. Jadi belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal, tentu ini didukung oleh materi-materi di mana memerlukan pendanaan untuk bagaimana kita bisa melakukan pelayanan itu secara optimal. Karena standar pelayanan minimal itu terkait dengan infrastruktur, kemudian terkait dengan sarana prasarana. Nah, ini kemarin di tahun sebelumnya karena ada refocusing, kemudian masa pandemi. Nah, sekarang di tahun 2024, kemudian di 2025 kami sudah seizin dari apa yang telah kita lakukan des di Bapeda sebelumnya, rancangan-rancangan itu untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimal itu. Nah, kemudian belum maksimalnya sarana prasarana ini juga tentunya di mana kaitan daya dukung kita seperti kendaraan dan sebagainya, memang kita sudah memiliki beberapa kendaraan, tapi dari segi kebutuhan untuk pelayanan yang maksimal, kita masih membutuhkan untuk pengadaan dan peremajaan daripada kendaraan dan sarana prasarana lainnya. Juga belum optimalnya kemampuan aparatur pemadam kebakaran. Nah, ini mengingat ini adalah penyiapan aparatur pemadam itu khususnya terkait dengan skill dan sebagainya, baik yang teknis lapangan maupun teknis admin, itu kami juga sudah rancang untuk persiapan bagaimana memenuhi, karena itu merupakan permasalahan harus berjibaku di lapangan dan sigap dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini kita telah lakukan apa nantinya pelatihan-pelatihan yang semestinya dilakukan untuk pemenuhan hal itu. Kemudian kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Nah, ini di sisi lain ini merupakan suatu pencegahan. Ini merupakan suatu upaya pencegahan itu membangun kesadaran masyarakat bagaimana juga ikut berpartisipasi untuk meminimalkan kejadian-kejadian kebakaran. Nah, itu dari segi permasalahan atau isu. Kemudian arah kebijakan yang melihat dari isu atau permasalahan tersebut merupakan arah kebijakannya itu meningkatkan layanan respon time dalam penanggulangan kejadian kebakaran dan penyelamatan, ya, di mana respon time kita adalah 15 menit. Jadi respon time itu dari begitu menerima laporan paling tidak atau maksimal 15 menit sudah sedapat mungkin sudah bisa tercapai lokasi atau TKP. Jadi meningkatkan layanan respon time ini upaya-upaya tentunya satu dari sarana prasarana pendukung seperti pos dan sebagainya, mungkin nanti juga dari pihak kecamatan dan sebagainya. Lanjut. Jadi itu dibutuhkan suatu pos-pos
untuk mendekatkan layanan, karena ada permasalahan terutama terkait dengan lalu lintas. Lalu lintas Kruditnya memang jarak tempuhnya itu mungkin dekat, tetapi seperti di wilayah selatan itu dan termasuk di daerah Canggu ke barat jadi utara itu kan permasalahan lalu lintas yang sangat padat. Meskipun dekat, jadi cara kita untuk menempuh lokasi itu jadi agak mengalami kendala dalam perjalanan. Nah, maka dari itu salah satu upayanya bagaimana memenuhi atau mendekatkan layanan itu dengan pendirian pos. Sementara kita memiliki pos dengan di Induk sudah ada 11. Nah, memang masih dibutuhkan nanti untuk lebih mendekatkan kaitannya dengan kendala capaian dengan kreditnya lalu lintas tersebut. Itu kaitannya dengan respon time, bagaimana mendekatkan layanan itu. Kemudian melakukan pengadaan peremajaan sarana prasarana, pendukung layanan pelaksanaan pemadaman dan penyelamat serta pengendalian pencegahan kebakaran. Nah, ini baik berupa kendaraan atau istilahnya BW, kaitan dengan mobil pemadam kebakaran, kemudian juga APD-nya yang merupakan pelindung bagi petugas khususnya, kemudian alat-alat lain yang secara teknologi kita butuhkan bagaimana melakukan penanganan emergensi kebakaran itu khususnya untuk lebih sigap dan lebih cepat. Jadi ini kita lakukan pemenuhan secara perlahan untuk bisa melakukan pelayanan secara optimal. Kemudian mempersiapkan SDM yang handal di bidang kebakaran dan penyelamatan serta melaksanakan bintek-bintek. Nah, di sini kalau di pemadam ini khusus ada istilahnya yang namanya diklat pemadam 1. Itu memang sudah formulanya, itu merupakan pelatihan bagi aparatur pemadam yang intinya bagaimana melakukan tugas-tugas sebagai petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ini kita bekerjasama karena dengan pihak Kemendagri. Kita selalu senantiasa canangkan terus untuk memenuhi kompetensi daripada SDM pemadam kebakaran. Kemudian pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat. Nah, ini sesuai dengan struktur kami di sini, di samping ada bidang penunjang dan pengendalian pemadam kebakaran itu kaitan dengan sarana prasarana, kemudian ada bidang yang khusus menangani emergensi terkait dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan nyawa orang kaitan dengan rescue tadi. Kemudian juga ada bidang pemberdayaan masyarakat kaitannya dengan pencegahan. Nah, ini program edukasi kepada masyarakat baik dengan penyuluhan atau juga merupakan proteksi ke perusahaan-perusahaan. Ini secara berkesinambungan dilakukan program untuk menyentuh kepada masyarakat bagaimana membangun kesadaran bahaya kebakaran itu sehingga dari masyarakat sendiri juga bisa ikut meminimalkan. Kemudian proteksi kebakaran kepada dunia usaha seperti hotel dan perusahaan lainnya. Jadi dilakukan pengecekan, pemeriksaan instalasi sarana kebakaran yang ada di perusahaan, gedung dan sebagainya. Nah, itu sebagai arah kebijakan. Kemudian usulan rencana program kegiatan di tahun 2025 terkait dengan pemenuhan menyikapi isu serta permasalahan tadi. Kita punya 2 program, ada 13 kegiatan dan 33 subkegiatan, di mana rancangan itu sudah kita lakukan dan tertuang dari program itu. Ini dari yang 2 program itu, 1 diantaranya adalah program penunjang urusan pemerintah yang ada 8. Diantaranya perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, ini generik secara umum, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah,
karena kita juga banyak mengelola aset, kemudian administrasi kepegawaian, perangkat daerah seperti biasa kita punya secara umum, administrasi umum perangkat daerah, kemudian pengadaan barang milik daerah, seperti saya sampaikan tadi, sangat banyak barang-barang yang kita butuhkan, baik merupakan kendaraan dan sebagainya, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah, kemudian pemeliharaan barang milik daerah, harus merawat kendaraan-kendaraan dan barang lain yang kita miliki. Kemudian di program yang kedua itu program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Nah, pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanggulangan bahan berbahaya dan beracun. Sini istilahnya yang ditangani oleh bidang PKP itu menangani emergensi. Jadi jika terjadi kebakaran, terus bagaimana termasuk juga bahan berbahaya, B3 istilahnya, bahan berbahaya dan beracun yang ditimbulkan oleh kebakaran, apakah itu berupa ledakan dan sebagainya. Jadi kita dari SDM yang kita miliki ada yang sudah terlatih untuk itu, dan sarana meskipun masih terbatas itu yang kita penuhi juga untuk kaitan dengan keselamatan petugas, apakah braking aparatus dan sebagainya. Kemudian inspeksi peralatan proteksi kebakaran, ini yang secara rutin dilakukan di bidang PPM, pemberdayaan masyarakat tadi, ke perusahaan atau ke hotel-hotel, kaitan dengan pencegahan. Jadi proteksi ini, pencegahan. Jadi memeriksa instalasi, kelengkapan, baik mengawali untuk untuk suatu building perusahaan untuk mendapatkan SLF, jadi layak fungsinya. Jadi kita hasil pemeriksaan itu merekomendasikan layak. Salah satunya terkait dengan instalasi proteksi kebakarannya. Dan di samping itu juga secara rutin perusahaan atau hotel itu dilakukan pemeriksaan berfungsi atau tidak. Jangan hanya sebagai suatu live service saja atau pajangan saja, smoke detektornya dan sebagainya, itu merupakan suatu program pencegahan. Kemudian investigasi kejadian kebakaran. Nah, bila terjadi ini pasca. Jadi bila terjadi kebakaran, setelah itu kita juga melakukan investigasi dalam hal penyebab, korban dan seterusnya. Kemudian pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Di sini kita juga di samping memberikan penyuluhan, membentuk red card harus secara nasional. Ya, red card, relawan kebakaran. Kalau khusus untuk kita di Kabupaten Badung telah terbentuk, meskipun belum secara seluruh kami capai, tapi secara dari tahun ke tahun semua sampai ke semua desa kelurahan atau red card itu istilah nasional. Kalau kita Laskar Satu Geni, jadi pembentukan. Nah, kalau sekarang masih pembentukan dan pembinaan, nanti selanjutnya terus tetap akan dilakukan pembinaan terkait dengan pemberdayaan masyarakat ini. Nah, itu membantu petugas atau memberikan informasi di samping keberadaan Linmas di masing-masing desa kelurahan itu. Jadi ini upaya kebutuhan kita bersama terkait dengan tenaga relawan tersebut. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Jadi ini fungsi seperti rescue. Jadi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan. Kita punya tim rescue, tapi mohon dimaklumin, tim rescue kita ini adanya baru di Induk. Jadi di pusat, di kantor Induk Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Jadi
karena rescue ini juga seperti tangkap tawon, kemudian tangkap ular, kemudian pertolongan terhadap kondisi membahayakan nasional ini dilakukan oleh tim rescue yang kita bentuk. Tapi mohon dimaklumi kita baru bisa membentuk adanya di induk, sehingga jika terjadi misal ke selatan, ke utara dan sebagainya, ke depan kita berpikir juga bagaimana paling tidak mendekatkan di pos terkait dengan SDM rescue ini. Nah, itu dari kegiatan-kegiatan, ada 33 sub kegiatan ini. Saya pikir merupakan suatu hal yang rutin, dan spesifiknya di kita hanya hal-hal terkait dengan emergensi dan pemenuhan kebutuhan baik infrastruktur maupun sarana prasarana lainnya. Lanjut. Nah, itu hal-hal yang kami lakukan persiapan Suaranya hilang. dalam kegiatan kita di tahun 2025 khususnya. Jadi nanti setelah ini kami juga mohonkan arahan dari Bapeda sehingga menjadi klop sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam forum perangkat daerah ini. Demikian sementara, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris yang telah menyampaikan pemaparannya terkait dengan isu-isu strategis, permasalahan dan program-program kami di Dinas Kebakaran Penyelamatan. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke sesi tanya jawab, mungkin untuk sesi ini kami mohonkan kepada Bapak Kepala Bapeda, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Bidang PPM ya, Pak Tut Sudiarto, untuk dapat memberikan arahan sesuai dengan harapan kami agar pemaparan ini dapat lebih sempurna lagi untuk penajaman di kemudian hari. Untuk itu kami persilakan Pak Kabid untuk memberikan arahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid selaku moderator telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan arahan dari Bapeda dalam rangka pelaksanaan forum perangkat daerah di Dinas Damkar. Ya, kami mulai saja. Yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala BPKAD atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris, yang kami hormati seluruh perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini, yang hadir langsung ataupun yang mewakili, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, yang kami hormati para camat yang hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh peserta forum perangkat daerah
pada hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Santi Anggi Bahagia, ucapan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya kita dapat bertatap muka melalui Zoom dalam rangka pelaksanaan forum perangkat daerah di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antara pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, kami menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan perangkat daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan forum perangkat daerah ini antara lain menyelaraskan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, antara lain yang pertama, sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun keempat RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2025, yaitu dengan tema penguatan transformasi ekonomi, investasi untuk peningkatan daya saing daerah. Yang selanjutnya, prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah antara lain pangan, sandang, dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, adat, agama, dan tradisi, seni dan budaya. Yang selanjutnya, pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut, diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2025 yang meliputi penguatan transformasi ekonomi dan investasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain. Yang pertama, pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2025 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2024, antara lain untuk belanja wajib dan mengikat, diantaranya gaji, tunjangan PNS, pemeliharaan sarana prasarana kantor, upah tanda kontrak, dan lain-lain. Program kegiatan SPM yang berkaitan dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan, yang selanjutnya memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2024. Yang selanjutnya berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2025. Tadi sudah disampaikan ada beberapa permasalahan yang ada di mungkin terkait dengan belum optimal SDM. Ini perlu juga dikoordinasikan dengan dengan BKPSDM. Apakah bisa dilaksanakan? Jadi apa BKPSDM yang bisa melaksanakan diklat ini
Nanti mohon nanti dikoordinasikan dengan BKPSDM. Kami sudah mendorong kemarin agar BKPSDM mengakomodir pemenuhan diklat di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Badung. Kemarin sudah sempat ada diklat untuk Pol PP. Mungkin nanti dari Damkar bisa mengajukan usulan untuk melaksanakan diklat terkait dengan petugas-petugas yang ada di pemadam. Kami mohon nanti dikomunikasikan dengan BKPSDM. Selanjutnya yang terkait dengan sarana prasarana yang belum optimal, silakan. Kemarin kami sudah sempat memberikan memenuhi beberapa syarat pras. Nanti kalau memang masih belum optimal, mohon nanti ya secara bertahap dilaksanakan perencanaannya, sehingga kita laksanakan secara bertahap nantinya. Selanjutnya, mengoptimalkan peran serta masyarakat, mungkin ini mungkin kegiatan-kegiatannya mendorong kegiatan yang untuk menyasar masyarakat secara umum, bukan hanya untuk TK aja, mungkin bisa menyasar untuk untuk perusahaan-perusahaan, untuk yang di masyarakat umum. Selanjutnya ini untuk SPM, kalau memang belum optimal pemenuhannya, kami dorong silakan nanti membuat program kegiatan yang bisa memenuhi standar pelayanan minimalnya. Silakan nanti dibuatkan rencana kegiatannya sehingga capaian-capaian target RPJM-nya bisa dicapai di akhir masa jabatan Bapak Bupati. Mungkin demikian secara garis besarnya yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal yang kurang benar. Kami akhiri dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Ya masih amat, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Supriyatna yang telah menyampaikan arahan sekaligus penjelasan pada kami selaku pengampu daripada SPM, standar minimal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kami lakukan perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan daripada rancangan kerja. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, sesuai dengan kita selaku SPM terkait dengan diklat-diklat, mungkin dari Pak Sekretaris bisa menjelaskan karena apa yang disampaikan tadi sedang kami usahakan kalau sedang kami lakukan saat ini. Itu kami mohon untuk Pak Sek untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Kabid. Demikian juga Pak Kabid dari Bapeda. Terkait dengan pelaksanaan diklat, kebutuhan diklat kami untuk di Dinas Kebakaran Kabupaten Badung, seperti apa yang Pak Kabid sampaikan, kami telah terselenggara di tahun 2023 yang belum tuntas dilanjutkan tahun ini. Jadi itu memang diawali tetap atas koordinasi dengan pihak BKPSDM. Nanti dari BKPSDM apa yang menjadi arahannya, seperti karena di tahun 2023 kemarin menurut pertimbangan BKPSDM itu adalah pesertanya non-ASN, sehingga kami diarahkan untuk menyelenggarakan di dinas. Nah, tentunya ini bekerjasama dengan pihak yang memiliki lisensi, dalam hal ini pihak Kemendagri. Jadi karena dari arahan dari BKPSDM telah atau mengarahkan kami untuk silakan buat di sana. Jadi dengan demikian setelah dalam rancangan
Kemudian dalam eksekusi atau pelaksanaannya kami berkoordinasi dengan pihak Kemendagri selaku pemegang lisensi untuk pelaksanaan diklat tersebut. Demikian juga selanjutnya, bila mungkin itu merupakan ASN atau dalam setiap diklat yang kami butuhkan nantinya kami selalu berkiblat atau mohon arahan dan berkoordinasi kepada pihak BKPSDM. Termasuk di tahun sebelumnya kami dan sekarang juga akan berlangsung lagi pendidikan bela negara. Jadi kepada SDM atau aparatur damkar kami itu mendapatkan pendidikan bela negara yang bekerja sama dengan pihak Rindam yang ada di Kediri, di Dodik sana, di Kediri Tabanan. Jadi kami bekerja sama dengan pihak Rindam, Udayana, kemudian peserta dimasukkan di situ selama 1 minggu. Jadi itu pendidikan atau pelatihan yang kami lakukan, yang tentunya seperti arahan Pak Kabid tadi, kami selalu berkoordinasi sebelumnya kepada pihak BKPSDM. Adapun hal-hal lain terkait dengan peningkatan kompetensi atau kompetensi SDM lainnya, seperti mungkin uji kompetensi dan sebagainya, ada kebutuhan lainnya seperti pelatihan inspektur dan sebagainya, itu tetap kami koordinasikan kepada pihak BKPSDM. Nanti apa yang menjadi arahannya itulah yang kami lakukan. Karena kami sadari, kami tahu itu menjadi ranah kewenangan dari BKPSDM. Kami akan laksanakan setelah mendapat arahan dari pihak BKPSDM. Kemudian yang terkait dengan sarana prasarana, ya kami maklumi atau kita ketahui bersama, kita baru saja keluar dari suasana sulit di masa pandemi. Kita juga sebagai salah satu pengampu urusan wajib dalam hal ini pengampu SPM, bagaimana pemenuhan standar minimal yang harus ada dalam pelayanan kepada publik, dalam hal ini khususnya kebakaran. Jadi kami secara perlahan tentu bekerja sama dengan Bapak di Bapeda nantinya, karena ini sudah kita tahu bersama merupakan SPM yang harus terpenuhi. Terlebih lagi ada unsur penilaiannya. Jadi tidak lepas dari arahan Bapeda nantinya bagaimana kami memenuhi ini untuk bisa optimalnya pelayanan kita kepada masyarakat. Menjadi kewajiban kita juga melakukan program pengenalan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Itu Fire for Kids. Seperti arahan Pak Kabid tadi, jadi kita juga menyentuh kepada masyarakat ibu rumah tangga. Nah, jadi ada penyuluhan. Jadi ibu rumah tangga mungkin nanti strateginya ke Banjar-Banjar dan sebagainya kita kumpulkan. Jadi sasarannya adalah ibu rumah tangga, karena ini kan rutinitas ibu-ibu di dapur bermain api dengan memasak bagaimana. Jadi jika terjadi, ini istilahnya itu pencegahan api awal. Nah, jadi pencegahan api awal itu istilahnya, jadi biar enggak nanti begitu lihat baru naik ke penggorengan itu biar enggak panik gitu. Jadi itu perlu diedukasi, kita sudah siapkan juga itu. Jadi kalau orang yang tidak terlatih melihat api ini, tapi padahal kalau
tabung gas itu kalau ditutup begini karena ilmunya itu kalau karena oksigen berarti dia akan jadi api kalau tertutup. Tapi perlu sederhana, tapi perlu pelatihan. Ini juga kami sasar ibu rumah tangga itu penyuluhan untuk itu sudah kita canangkan. Termasuk juga ke perusahaan, termasuk ke sekolah-sekolah yang bukan hanya TK tadi. Nah ini upaya. Jadi upaya kami pencegahan dan tentunya nanti harapan dari semua pihak untuk memberikan masukan-masukan karena ini itu keselamatan kita semua. Jadi dalam hal konteks pencegahan ini kalau semua dan kesadaran masyarakat tumbuh terbangun, saya pikir bisa meminimalkan di samping pelayanan kita terkait dengan emergensi. Nah itu barangkali Pak Kabid, terima kasih atas arahannya yang tak putus nanti kami akan mohonkan petunjuk untuk menyempurnakan rancangan awal kami. Terima kasih Pak Kabid. Ya, saya serahkan kepada Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Sekretaris. Jadi demikian Pak Kabid kepada Pak Tut. Jadi penjelasan tambahan dari Pak Sekretaris terkait dengan upaya-upaya kita dalam melakukan atau meningkatkan kuantitas, kualitas maupun di tingkat SPM, standar pelayanan minimal, kita berusaha untuk selalu meningkatkan setiap tahunnya, baik itu sarana prasarana. Mohon bantuan juga dari Bapeda untuk selalu dikawal terkait dengan sarana prasarana karena ini adalah merupakan poin yang mendasar terkait dengan tugas-tugas kami di lapangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid masa akhir jabatan Bupati, jadi kita dapat memaksimalkan atau kurang-kurang yang sebelumnya. Terima kasih Pak Kabid, Pak Sekretaris. Untuk selanjutnya, untuk membersihkan waktu juga, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab pada para peserta Zoom meeting yang hadir pada pagi hari ini. Jadi kami buka atau open untuk pertanyaan. Mungkin ada di antara peserta yang ingin bertanya atau memberikan masukan saran untuk lebih sempurnanya daripada rancangan awal kerja kami. Untuk itu kami persilakan kepada para peserta Zoom meeting untuk bisa memberikan atau tanya jawab ini. Silakan. Mungkin ada di antara peserta. Mungkin dari pihak kecamatan ada hadir kecamatan. Mungkin dari pihak kecamatan dengan giat kita yang terdekat, yaitu dengan pembentukan relawan padam kebakaran, mungkin ada yang dipertanyakan terkait dengan kegiatan kita dalam waktu dekat ini. Artikel video. Ada. Video bersama. Boleh buka kalau tidak ada. Baik, Bapak Ibu peserta forum PD Zoom meeting ini, jadi jika tidak ada yang perlu dipertanyakan kembali terkait dengan pemaparan tadi, mohon untuk link absen agar diisi. Kemudian kami mohon bantuannya, partisipasinya untuk open kamera karena kita akan foto bersama, screenshot. Mohon untuk OPD-OPD yang lain yang masih monitor, mungkin bisa open kamera. Ya, terima kasih semuanya yang belum open kamera, silakan. Berapa kali itu?
Ambil 2 kali. Bisa. Coba dia minta belum semua Pak, buka lagi. Belum semua yang open kamera, coba. Ayo satu Pak. BPBD, PUPR. PUPR mungkin masih monitor, silakan open. Disub. Ya, terima kasih UP2D Bali, PLN. PUPR, Disub. Kantor Camat Petang, Kantor Camat Menguli, Kantor Camat Kuta Utara, Bapeda, udah. Oke. Kemudian lanjut. PUPR belum ya, PUPR. PUPD, terima kasih. Sudah, siap. Kita foto bersama ya. Ya, oke, screenshot. Ayo senyum semua. Itu Pak. Saya ulang deh. Udah dewa screenshot. Itu Pak. 1, 2, 3. Udah. 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Slide kedua. Ya. Slide kedua. Yang slide kedua lagi. Ya, ulang. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Padang Utara baru gabung dan baru habis. Iya ya. Oke. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Jadi Zoom meeting sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain dalam untuk penyempurnaan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sudah bergabung, sudah join di Zoom meeting kali ini. Dengan harapan nantinya dapat kita untuk saling bekerja sama, khususnya yang terkait dengan bidang kami di Dinas Kebakaran. Dan akhirnya saya selaku moderator ucapan selamat menyambut Hari Raya Kuningan dan Nyepi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu sukses dalam melaksanakan tugas-tugas. Untuk itu kami dari moderator mohon pamit undur dengan ucapan kami tutup dengan penanya umat Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Staris, Pak Kabid, makasih. Terima kasih semuanya. Selamat Hari Raya Kuningan dan Nyepi. Semoga aman, lancar, tidak ada kebakaran. Ya.